Setan. Hah? Setan? Mereka kabur karena aku memanipulasi wajahmu menjadi menyeramkan di mata mereka. Wujud dari mana, kakak? Jika kamu pulang malam, sebaiknya hindari jalanan gelap daripada nasibmu seperti aku, Sumiati. Padahal ada tulisan apa ya? Apa itu tadi? Kenapa wajahnya jadi setan begitu? Apa karena mampu pandangan kita jadi kosret? Lucu sekali. Pandangan kalian tidak salah. Orang semacam kalian tak patut untuk hidup. Di mana ini? Adit. Jangan ganggu aku. Aku akan melacak ingatanmu supaya aku tahu rumahmu. Dan aku akan bercerita kepadamu. Lagi. Kau anak baru ya? Aku baru lihat wajahmu. Pantesan malu-malu diajak jalan. Anak baru? Oh, tidak, Dai. Aku bukan perempuan seperti itu. Sumiati baru sadar. Sepanjang pengetahuannya, kalau tempat yang ia lewati tadi, jika tengah malam, biasanya ada beberapa perempuan yang menjajakan diri. Jangan khawatir. Meski kami ini sopir angkot, tukang ojek dan tukang becak, kami mampu membayarmu, cantik. Tidak, kalian salah orang. Lepaskan aku. Tiga pemuda yang sudah mabuk itu tak mau mendengar penjelasan Sumiati dan tak bisa dihentakkan lagi. Mereka merudah paksa Sumiati yang pingsan secara bergantian. Kenapa nih? Tidur saja kau. Entah berapa kali Sumiati dipukuli ketika akan siuman. Tanpa ketiganya sadari, Sumiati meninggal. Paksa. Gimana ini? Oh. Apa maumu? Aku ingin mempunyai kekuatan untuk membalas dendam. Sumiati bersedia menyerahkan seluruh jiwa hingga jasadnya untuk mengabdi pada Raja Setan itu. Dan secara bertahap, kekuatannya mulai tumbuh. Dan sekitar setahun kemudian, ia sudah bisa memulai aksinya. Woi, ada kucing. Ada suara kucing. Aku yakin dia tidak bermaksud jahat. Kau sudah ditolongnya. Sekarang giliran kita membantunya. Pelan-pelan akan Dai telusuri kasus ini. Iya, Dai. Aku juga ada ide. Pengalamanmu akan kuangkat jadi cerita fiksi di koran. Di masa Sumiati mencari pembunuhnya, ia menyerang secara acak orang-orang yang sekiranya sesuai dengan ciri-ciri targetnya. Entah apa pertimbangan Sumiati saat ia memutuskan harus menghabisi korbannya atau hanya melukainya saja. Tapi khusus untuk korban yang berbaju merah, kebanyakan meninggal di tangannya. Di sisi lain, cerita fiksi tentang Sumiati yang ditulis oleh Munawar di koran mingguan mulai mempunyai banyak pembaca karena dirasa sesuai dengan berita kriminal misterius yang akhir-akhir ini menjadi topik panas di koran yang sama. Ditambah lagi, jika dalam berita itu ada kesaksian dari korban yang masih hidup bahwa ia diserang oleh hantu perempuan, membuat seluruh kota percaya bahwa kisah fiksi Sumiati sebenarnya adalah kisah nyata. Tidak sia-sia aku membuat cerita hantu itu di koran. Akhirnya bisa menjembatani berita-berita kriminalnya.
Iya, Dai. Sekarang banyak loh orang tua yang menyuruh anak-anaknya masuk rumah kalau sudah maghrib. Takut diculik hantu Sumiati katanya. Sebenarnya itu untuk mengangkat isu banyaknya kasus pelecehan saat ini, supaya banyak perempuan yang waspada. Terus, gimana hasil penelusurannya, Dai? Oh ya, sepertinya sudah ada titik terang tentang pembunuh Sumiati. Syukurlah. Semoga setelah ini dia bisa tenang. Sepanjang kejadian-kejadian misterius karena dendam Sumiati, Munawar juga berlomba waktu untuk segera menemukan orang pembunuhnya itulah. karena ia merasa Itulah, ngeri nampak jika dulu. korban salah sasaran dari hantu itu semakin bertambah. Ia yang seorang wartawan kriminal mempunyai banyak kawan informan yang hidup di jalanan. Ia pun menemukan petunjuk ketika orang itu bernama Ukang, Lalu, dan Iju. Tapi sayangnya, mereka sudah tidak ada di kota ini lagi. Apa? Sepertinya setelah menghabisi Sumiati, mereka takut ditangkap polisi, kemudian kabur. Kemungkinannya menyeberang ke arah Papua. Sumiati! Jangan meremehkan aku. Dari getaran auramu aku tahu kau bohong. Bohong? Tolong jangan bunuh Daiku. Aku hanya membaca ingatannya untuk mencari kebenarannya. Munawar memang tidak mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Tujuannya supaya Sumiati tidak mengambil korban nyawa lagi. Tapi ia juga tidak akan membiarkan pembunuh Sumiati itu bebas begitu saja. Hanya saja, ia belum menemukan cara supaya mereka mendapat hukuman yang setimpal. Malam itu juga, Sumiati melacak lokasi ketiga pembunuhnya sesuai dengan yang ia dapat dari ingatan Munawar. Dai, Nona cantik. Ini sungguh keberuntungan kita, kawan-kawan. Sayang, Mau menang. Aduh, dulu yang menang. tapi di sini gelap. Dai. Menang. Tidak takut ketemu setan Sumiati? itu cuma cerita khayalan. Apa kalian ingat 2 tahun lalu kalian membunuhku? Kau. Akulah Sumiati. Sumiati, tolong berhentilah membunuh. Siapa kau? Aku tidak terima perintah. Tetap akan kuburu mereka yang menyakiti perempuan. Aku Anron Guru Abdul. Di sini aku bersama orang tuamu. Hah? Sumiati. Ternyata Sejak berhentinya kiriman surat dari anaknya,